Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara mahasiswa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melakukan kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini untuk mata kuliah FT Geriatri. Saat ini kita memasuki minggu ke-11 di mana kita di materi pertemuan yang ke-11 ini nanti akan membahas tentang flexibility training. Namun kita awali dengan berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan dengan baik, dan apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dipersilakan. Selesai. Flexibility training, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang strength training, aerobic training, dan balance training. Ya. Nanti setelah ini nanti video yang balance training akan kita susulkan. Di mana beberapa kegiatan latihan untuk lansia itu sebenarnya memiliki kekhasan tersendiri, memiliki spesifikasi tersendiri, memiliki target yang berbeda-beda. Tetapi secara umum, latihan-latihan yang dilakukan oleh lansia ini tidak otomatis hanya bermanfaat pada satu komponen saja. Saya ambil contoh, misalkan dia melakukan aerobic training, ini tidak fokusnya memang betul untuk memperbaiki kemampuan kardiovaskuler. Tetapi kalau dia melakukan aerobic training, kekuatan otot ini juga bisa terbentuk. Keseimbangan juga bisa menjadi lebih baik. Kelenturan, flexibility juga bisa menjadi lebih baik. Ini yang saya maksudkan tidak terkapling-kapling, tetapi memiliki saling keterkaitan. Memang masing-masing latihan punya kekhasan. Misalkan, saudara ingin menginginkan perbaikan pada sistem kardiovaskuler, maka prinsip latihan kardiovaskuler itu harus terpenuhi. Jadi tidak bisa tujuannya untuk kardiovaskuler, tapi hanya otot saja yang dikuatkan, di mana nadi belum terpenuhi, zona latihan belum tercapai, nggak akan sampai ke sana. Atau saudara menginginkan keseimbangannya bagus, tetapi hanya strength training yang saudara pakai, maka keseimbangan tidak akan mengalami perbaikan. Atau dia hanya melakukan senam saja, nanti keseimbangan juga tidak optimal hasilnya. Untuk itu maka setiap latihan memiliki kekhasan, meskipun kemanfaatannya tidak terkotak-kotak begitu saja, tetapi bisa memiliki manfaat lain. Ini yang saya maksudkan, latihan-latihan pada lansia tidak terkapling-kapling, intinya seperti itu. Nah, dalam memberikan latihan atau exercise, prinsipnya lagi adalah selagi lansia itu bisa melakukan aktivitas secara aerobik, maka latihan aerobik itu menjadi hal yang utama. Jadi lansia kalau bisa berdiri, bisa berjalan, bisa melakukan gerakan aerobik, itu jauh lebih pas daripada lansia hanya melakukan strength training saja. Gitu. Karena apa? Latihan-latihan yang bersifat aerobik, dinamis, ini memiliki efek ke lain komponen yang jauh lebih baik. Gitu. Termasuk kalau ini nanti akan memperbaiki fleksibilitas, selagi dia bisa melakukan latihan aerobik dengan baik, maka latihan fleksibilitas bisa dikombinasikan dengan latihan aerobik. Begitu. Ini beberapa yang ingin saya sampaikan terkait latihan-latihan yang sudah kita susun atau sudah kita lakukan. Kemarin kita sudah menyampaikan video untuk aerobic training.
Jadi saudara, tetap kita punya persepsi bahwa lansia ini harus aktif apapun kondisinya. Meskipun dia masih dalam posisi tiduran, misalkan sedang sakit, belum bisa bangun, maka di situ dia tetap lakukanlah senam, meskipun hanya gerakan tangan, gerakan kaki, atau mungkin gerakan jari-jari tangan, jari-jari kaki, hanya siku saja. Tidak masalah, lakukan gerakan itu. Kalau dia nanti sudah membaik, bisa duduk, silahkan lakukan gerakan-gerakan pada posisi duduk. Tetapi tetap berolahraga, tetap melakukan exercise, gitu ya. Syukur kalau dia sudah bisa berdiri. Berdiri pun kalau belum terlalu kuat, bisa berdiri sebagian. Dia bisa berpegangan pada kursi, bisa dikombinasikan dengan duduk, dan seterusnya. Intinya kita jangan menyerah, lansia yang dalam posisi misalkan belum bisa melakukan kegiatan berdiri dan berjalan, maka tidak diberikan latihan, tidak diberikan exercise. Nanti fungsi-fungsinya akan tetap cepat menurun. Maka kita sebagai fisioterapi harus punya paradigma itu. Ini harus tetap aktif. Intinya begitu. Nah, termasuk yang hari ini akan kita sampaikan adalah tentang latihan fleksibilitas atau flexibility training. Sudah bisa kelihatan ya untuk slide-nya. Jadi mengapa lansia harus melakukan latihan fleksibilitas? Atau gampangnya ini adalah stretching. Flexibility training, nanti prinsip-prinsip stretching yang kita pakai. Jadi adalah latihan penguluran. Karena kita tahu bahwa kelenturan atau fleksibilitas ini adalah merupakan kemampuan otot dan jaringan lunak sekitar sendi untuk melakukan gerakan seluas-luasnya dalam persendian. Nah, gerakan luas dalam sebuah sendi ini adalah merupakan komponen gerakan yang utama. Jadi bukan hanya kekuatan otot saja, tapi LGS yang luas sesuai dengan kemampuan gerak sendi, ini akan mendukung gerakan dalam melakukan aktivitas lansia. Jadi lansia kalau gerakannya terbatas, maka gerakannya juga kualitas gerakannya tidak akan baik. Saya ambil contoh, saudara saja, sekarang kalau menggunakan celana jeans yang ketat, maka saudara akan melakukan gerakan jongkok ke berdiri atau berjalan, itu akan terbatas. Nah, kalau terbatas, maka gerakan-gerakan seperti tadi, jongkok berdiri, mungkin meloncat, itu juga akan terhambat. Karena apa? LGS yang terbatas karena adanya hambatan dari celana jeans yang ketat. Sama prinsipnya seperti itu. Orang dengan gangguan nyeri punggung, nah, maka kemampuan membungkuk ini akan terbatas. Nah, orang yang kemampuan membungkuk terbatas, nanti pada saat dia harus dari bangun ke duduk, dari duduk ke berdiri, itu juga akan gerakan fleksi terangnya ini juga tidak maksimal. Nah, kalau ini tidak maksimal, maka gerakan tadi tidur ke berdiri, itu tidur ke duduk, duduk ke berdiri, ini juga akan mengalami hambatan. Untuk itu maka fleksibilitas menjadi hal penting dalam melakukan aktivitas fungsional. Faktor utama kelenturan sendi atau fleksibilitas sendi adalah bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. Kalau bentuk sendi ini sudah paten ya, bentuk sendinya seperti itu, maka LGS-nya seperti itu sudah pasti. Tapi kalau elastisitas dan kondisi ligamen, ini adalah hal yang mungkin sekali kita bisa lakukan perbaikan. Ya, jadi khususnya yang elastisitas. Jadi kalau bentuk sendinya, ligamennya sudah relatif permanen, maka kalau ada keterbatasan LGS, maka potensi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki elastisitas otot, gitu ya. Maka dari saudara kecil sekarang sampai nanti tua pun, saudara
dalam setiap olahraga, dalam setiap latihan, saudara diajari untuk melakukan stretching. Tidak ada lain adalah untuk mempertahankan kelenturan sendi, karena ini menjadi komponen utama dalam gerakan. Faktor yang paling besar mempengaruhi adalah kemampuan otot di sekitar sendi untuk meregang secara optimal. Berarti kita harus paham ototnya, otot apa yang akan di stretching, LGS maksimalnya seperti apa, dan prinsip-prinsip stretching menjadi hal yang utama. Ya. Prinsip stretching apa? Yaitu lakukan peregangan semaksimal mungkin, beri tahanan atau pertahankan LGS itu dalam beberapa detik, ya, kemudian kendor lagi. Jadi kalau stretching, maka regangkan otot itu secara maksimal, dipertahankan pada LGS yang maksimal, nanti kembali lagi. Lakukanlah pengulangan. Jadi tidak mungkin otot akan terulur bagus, terulur baik kalau ini hanya gerakannya kejut saja, hanya bukan langsung tutup. Tidak mungkin. Ini harus diregangkan, pertahankan, baru nanti kembali lagi. Itu prinsip-prinsip stretching. Meningkatkan kelenturan diperlukan latihan peregangan yang teratur sehingga tercapai kemampuan otot untuk bergerak pada daerah yang lebih luas. Jadi namanya stretching ini adalah harus dilakukan secara teratur. Tidak mungkin dalam sekali regangan itu otot tiba-tiba langsung fleksibilitasnya bagus, tidak mungkin. Yang terjadi kalau seperti itu malah mungkin nanti cedera. Jadi lakukanlah secara perlahan-lahan dan lakukanlah pengulangan secara terus-menerus. Itu prinsip stretching. Pada lansia di sana akan terjadi penurunan fleksibilitas. Ya, karena adanya penurunan kekuatan otot, kemudian permasalahan pada jaringan soft tissue di sekitar sendi. Inilah yang mengakibatkan penurunan fleksibilitas. Nah, kalau orang sudah mengalami gangguan fleksibilitas, maka aktivitas fisik sehari-hari ini juga akan terganggu. Dan fleksibilitas ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya jatuh pada lanjut usia. Maka salah satu upaya untuk mempertahankan lansia supaya tidak jatuh, program untuk mencegah jatuh adalah salah satunya adalah latihan fleksibilitas. Ini sudah banyak penelitian yang dilakukan. Jadi prinsip-prinsip latihan stretching, latihan fleksibilitas dijadikan program untuk mencegah jatuh pada lanjut usia. Ini nanti bisa saudara baca lebih lanjut. Latihan kelenturan sendi berupa peregangan atau stretching ini merupakan komponen penting dari program latihan pada lanjut usia. Jadi seperti saya sampaikan, dari saudara kecil, TK, SD, SMP, sampai sekarang setiap kali saudara akan melakukan aktivitas atau latihan atau olahraga, pasti diajarkan stretching. Sama seperti pada lansia. Jadi ini seperti menu wajib dalam sebuah latihan pada lansia adalah lakukanlah latihan stretching. Ya. Jadi stretching yang baik, ini stretching yang bisa dilakukan secara mandiri. Maka lansia diajarkan latihan penguluran otot mandiri. Ya, mandiri. Sehingga dia nanti bisa tahu batas-batas toleransi maksimalnya dia, tetapi prinsip bahwa LGS harus maksimal, bahkan maksimal plus-plus, ini harus diupayakan. Jangan begitu gerakan penuh, tidak ada upaya untuk mengulur, sudah kembali lagi. Nanti tidak akan terjadi penambahan panjang dari otot atau regangan dari otot. Nah, ini beberapa latihan penguluran yang bisa kita pakai. Saya ingatkan sekali lagi bahwa prinsip stretching harus menjadi dasar dalam latihan fleksibilitas ini. Tadi prinsip penguluran adalah lakukanlah penguluran secara perlahan-lahan,
gerakannya maksimal, kemudian dipertahankan pada akhir gerakan maksimal itu selama sekitar 8-10 detik, kemudian kembali ke rileks. Nanti ulur lagi, pertahankan di sana, kembali lagi. Begitu seterusnya. Dan itu adalah yang diulur adalah ototnya. Ya. Jadi prinsip itu yang harus dipakai. Dan semaksimal mungkin penguluran itu bisa dilakukan oleh individu tersebut. Ya. Jangan dilakukan oleh fisioterapi atau siapa. Selagi lansia itu bisa melakukannya sendiri, maka latihan stretching mandiri ini juga penting. Nah, contoh gerakan untuk stretching. Yang pertama adalah stretching ankle. Ya. Jadi saudara lansia bisa diminta duduk di kursi dengan posisi seperti ini, di mana satu kaki ada di bawah kursi, tekan ke bawah secara perlahan. Ini adalah untuk mengulur ankle sisi depan, ya, ankle sisi depan. Jadi posisi mudah-mudahan kursor saya bisa dilihat. Posisi seperti ini sudah mengulur, kemudian lututnya didorong ke bawah untuk mengulur ankle sisi depan. Kemudian ini dilakukan secara bergantian kanan dan kiri. Maka ini harus diajarkan. Sekali lagi, latihan-latihan pada lansia harus diajarkan secara benar, diulang-ulang. Pastikan lansia sudah bisa melakukan latihan secara benar, baru nanti diminta untuk latihan mandiri. Jangan hanya disampaikan seperti ini saja. Nah, karena ini saya nyampaikan ke saudara, mudah-mudahan saudara ini bisa cepat nangkep bahwa ini adalah stretching ankle sisi depan. Nanti saudara bisa peragakan sendiri di rumah. Kemudian back stretch, ya, jadi penguluran untuk punggung, ya, sisi belakang. Jadi lansia diminta berdiri dengan tangan di pinggang, posisinya pertama lurus seperti ini, kemudian bernafas dengan normal, lengkungkan punggung ke belakang, ya. Jadi kalau seperti ini diminta untuk merengkung, ya, biasa seperti saudara meregang punggungnya itulah. Jadi lengkungkan punggung ke belakang. Tahan selama 10 detik dan ulangi kegiatan ini sampai 3 kali. Jadi rata-rata tahanan pada gerakan maksimal LGS adalah sekitar 8-10 detik, kemudian kembali netral. Ulangi sampai beberapa kali. Karena ini untuk mendapatkan efek stretching, maka gerakan yang benar menjadi kunci keberhasilan sebuah stretching. Kalau gerakannya tidak benar, maka stretchingnya juga tidak akan maksimal hasilnya. Ya. Kalau kita akan mengulur punggung, tapi gerakannya hanya lengannya saja yang ke belakang juga nggak akan maksimal. Misalkan orang ini seperti ini, berdiri, tapi yang dilengkungkan bukan punggungnya, hanya sikunya aja ditarik ke belakang. Itu juga tidak maksimal. Maka gerakan yang benar akan tercapai penguluran pada otot yang benar, efek dari stretching akan terpenuhi. Kira-kira begitu prinsipnya. Kemudian stretching pada otot-otot calf muscle, ya. Jadi otot-otot plantar flexor untuk ankle. Di sana ada otot gastrocnemius dan soleus. Ini bisa lansia berdiri menghadap tembok, ya. Calf muscle yang akan diulur ini berada di sisi belakang. Jadi satu tungkai melangkah, ya, seperti orang melangkah seperti ini. Yang akan diulur adalah yang sisi belakang, ya. Jadi nanti badannya dicondongkan ke depan, dicondongkan ke arah tembok. Maka yang akan terjadi nanti otot gastrok ini gastrok dan soleus akan terulur. Tetapi syaratnya lututnya ini harus lurus, tidak boleh lututnya fleksi. Kalau lututnya fleksi, maka efek pengulurannya tidak maksimal. Ya. Jadi satu tungkai seperti orang melangkah, yang satu di belakang, yang satu di depan. Yang akan diulur adalah yang ada di posisi
belakang. Kemudian badannya condongkan ke depan. Begitu ya. Nanti dihitung, pertahankan, dan dilakukan pengulangan. Ini untuk calf muscle, yaitu gastrocnemius dan soleus. Nah, sekarang kalau hanya soleus saja, ya, kalau hanya soleus, maka prinsip penguluran untuk soleus ini sebenarnya kita akan mengulur ankle, tetapi gastroknya ini dieliminir. Nah, untuk mengeliminir gastrok, maka diposisikan semifleksi lututnya. Sehingga nanti yang akan terulur hanya soleus saja. Maka posisi berdiri seperti ini, ya, menghadap tembok, satu tungkai ada di depan, satu di belakang. Ini yang akan diulur adalah yang tungkai yang sisi yang ada di belakang. Kemudian yang tadi kalau calf muscle ini condong ke depan dengan lutut lurus, sekarang cukup dengan merendahkan badan, ya, lututnya ditekuk. Nanti yang akan terulur adalah soleus pada ankle yang di belakang. Kalau gambar ini, maka pada ankle kiri ini yang akan terulur. Soleus kiri yang akan terulur. Jadi dia dengan cara merendahkan seperti ini. Ini lututnya fleksi, gerakannya pelantar fleksi, maka ankle kiri, soleus kiri ini yang akan terulur. Bedanya antara calf muscle sama soleus adalah seperti ini. Bisa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti saudara lakukan, dicoba sendiri di rumah, rasakan pengulurannya seperti apa. Nah, sekarang kalau mengulur otot hamstring. Jadi posisinya cukup seperti ini. Jadi lansia duduk di permukaan tepi bed, tepi lurus, tepi bed, kemudian angkat tungkai yang akan di stretching. Kalau ini akan men-stretching hamstring kiri berarti kalau gambar ini ya. Jadi ini posisinya satu tungkai di atas bed, yang satu di bawah, kemudian posisi lutut ini harus lurus, kemudian condongkan badan ke depan. Ini nanti hamstring kiri yang akan terulur. Ya. Jadi mengulur hamstring bisa secara mandiri dengan cara seperti ini. Ya. Bisa ya membayangkan, condongkan badannya ke depan, condong saja. Ya. Nanti sampai batas condongnya maksimal. Saudara pun bisa melakukan ini. Jadi stretching untuk lansia, untuk dewasa, untuk saudara itu sama. Ya, sama, karena otot yang akan diulur itu juga otot yang sama. Maka gerakannya sama. Hanya saja nanti kalau pada lansia, kalau dia melakukannya sendiri kan tahu batas toleransi yang bisa dia lakukan. Ini hamstring kiri. Ya, kalau hamstring kanan bagaimana? Ya tinggal saudara balik, nanti tungkai kanan yang ada di atas bed. Nanti tinggal dicondongkan ke depan. Ini hamstring. Stretching hamstring ini penting. Ya. Penting karena ini juga banyak sekali mengalami permasalahan atau keterbatasan LGS karena hamstring yang memendek. Nah, sekarang kalau rotator hip yang akan di stretching. Jadi lansia diminta untuk duduk satu tungkai menyilang di atas lutut seperti ini, kemudian tekan lutut ke bawah. Jadi kalau seperti ini adalah stretching untuk rotator hip kanan. Ya. Saudara ya duduk seperti kakinya menyilang seperti ini, seperti di gambar, kemudian dorong lututnya ke arah bawah. Ini akan mengulur rotator hip kanan. Kemudian stretching pada inner ya, pada otot kelompok otot aduktor atau sisi dalam dari namanya femur apa ini paha ya, sisi dalam dari paha. Maka diminta untuk dia berdiri, kakinya sedikit membuka selebar bahu,
kemudian turunkan badan. Ya, nanti otot-otot aduktor atau sisi dalam dari paha ini akan teregam. Ini baik ya. Jadi gerakan sedikit rendah, kemudian naik lagi, rendah naik lagi pada posisi ini baik untuk lansia. Kemudian stretching knee to chest, jadi menggerakkan, mengarahkan lutut ke dada. Ya. Ini tentunya untuk stretching otot gluteus, ya, kelompok gluteus ke sana. Jadi posisi duduk seperti ini, angkat lutut dan tarik mendekati dada, kemudian dipertahankan pada posisi maksimal tersebut, kemudian turun lagi. Lakukanlah pengulangan beberapa kali. Gantian kanan dan kiri. Ini knee to chest. Nah, sekarang stretching untuk quadricep. Ya. Lansia berdiri, berpegangan pada kursi. Atau kalau tidak di kursi, berpegangan pada tembok, berpegangan pada almari, pokoknya berpegangan atau di samping meja, pokoknya berpegangan pada benda-benda yang lebih stabil. Itu. Nah, kalau ini sambil contoh, berpegangan pada kursi, tentunya kursi yang stabil, jangan kursi kecil seperti kursi sholat itu, ada kursi sholat ya yang kecil itu tidak stabil, dipegang saja bisa terjatuh. Nah, yang kursi stabil kemudian lakukan angkat ankle pada tungkai satu ke ditekuk. Ini seperti otot quadricep lah ya. Jadi lutut ditekuk, kemudian tarik pergelangan kaki ke atas maksimal mungkin. Ya. Jadi ini saya sering melihat stretching yang tidak benar. Ya. Kalau gerakannya masih seperti ini mungkin belum maksimal, maka lakukanlah penguluran dengan benar. Ya, jadi prinsip gerakan benar ini menjadi hal wajib sebelum program ini dilakukan. Kalau gerakannya masih salah, diulang-ulang sampai 1000 kali pun, ini juga tidak akan memberikan efek yang baik untuk otot tersebut. Maka lebih baik gerakannya benar dulu, baru diberikan latihan. Gitu. Selama gerakannya nggak benar, ini juga manfaatnya juga percuma saja. Maka pastikan gerakannya benar dulu. Nah, sekarang stretching untuk sisi lateral hip joint. Ya. Jadi lansia berdiri di samping tembok. Ya, kalau berdiri sisi sini berarti sisi lateral dari hip kiri ini yang akan diulur. Ya. Jadi hip yang menghadap tembok, yang dekat dengan tembok itu yang akan diulur. Karena gerakannya nanti akan condong ke tembok. Jadi kalau ambil contoh ini berdiri sisi kiri badan menghadap ke tembok, tungkai kanan disilangkan di depan tungkai kiri, condongkan hip kiri ke tembok. Nah, kalau dia condong ke sana, ini condong ke sana, maka sisi lateral dari hip kiri itulah yang akan terulur. Gitu. Nanti dilakukan pergantian kanan dan kiri. Kalau ganti kanan maka menghadap temboknya yang bergantian. Ini untuk mengulur sisi lateral dari hip joint. Nah, sekarang mengulur leher ini relatif gampang dan setiap orang bisa melakukan. Ya. Jadi stretching sisi lateral dari leher ya. Dan yang harus dilakukan adalah ini fiksasi dari bahu. Cara memfiksasi bahu adalah lengan. Kalau ini akan mengulur sisi kanan dari leher, maka lengan atau bahu kanan ini yang harus difiksasi dengan cara meletakkan tangan kanan di belakang kursi atau di belakang punggung supaya ini terjepit. Kemudian lakukan stretching. Ya, jadi prinsip stretching harus dipakai. Ya, jadi harus ada tarikan, ya, tarikan ke kanan atau tarikan ke kiri. Silakan nanti ini banyak sekali dikeluhkan pada lansia yaitu
kaku di daerah leher. Ya, ini bisa jadi solusi ya. Jadi stretching pada leher. Nah, sekarang stretching pada dada. Ya, gambarnya ini letakkan tangan di sisi belakang kepala, kemudian lakukan regangan ke belakang ini, tarik lengan ke belakang sejauh mungkin sampai ke bahunya tertarik, retraksi semaksimal mungkin. Itu nanti akan mengulur otot-otot dada, otot pectoralis dan seterusnya. Ini penting ya, karena apa? Beberapa lansia cenderung untuk kiposis, cenderung untuk nafas pendek, sehingga regangan dari sangkar torak ini relatif rendah. Nah, maka otot-otot intrinsik, otot-otot sekitar dada ini cenderung mengalami pemendekan. Maka dengan cara diregangkan, dibusungkan dadanya, ini memungkinkan otot di sekitar rongga dada ini akan terulur. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang arm raise ya. Sama ini seperti orang berdiri biasa seperti ini, kemudian dorong tangannya ke atas tinggi-tingginya ya. Jadi posisi berdiri, angkat tangannya, kemudian seperti seolah-olah mendorong ke atas setinggi mungkin. Nah, gitu. Itu nanti akan mengulur. Kemudian penguluran pada tangan, sama seperti ini adalah posisi menggenggam, buka. Nah, pada saat membuka ini juga maksimal. Genggamnya kuat erat seperti orang meras santan gitu ya. Ini kuat, buka. Nah, bukanya maksimal. Jangan hanya gerakan gini saja, ya, tapi kuat. Ya, kebanyakan lansia mungkin tidak paham gerakannya, dia hanya gerakan gini aja. Percuma. Lakukan tekuk maksimal, buka maksimal. Tekuk maksimal, buka maksimal. Begitu ya. Dan juga latihan-latihan pada leher ya. Tadi stretching ke kanan, ke kiri, kemudian nengok ke kanan, nengok ke kiri. Ini menjadi penting untuk lansia. Bisa, ini ada namanya shoulder cycle ya, sama seperti ini ya. Saudara sering melakukan gerakan ini. Putar ke depan, putar ke belakang gitu ya. Kemudian gerakan ini namanya gerakan ngangkat depresi sama ngangkat ke atas selama istilahnya lupa saya, kemudian protraksi, retraksi, dan seterusnya. Pokoknya gerakan-gerakan pada shoulder saudara maksimalkan. Stretching otot tricep ya. Tricep stretchingnya ke depan sini juga boleh, dari belakang ke sini juga boleh. Ini penting untuk lansia. Stretching ya, stretching pada bahu, pada tricep dan seterusnya. Bahu ini kan sebenarnya mudah ya, lansia untuk diminta tadi gerakan ke belakang, ke depan, putar ya, putar ke depan, putar ke belakang, kemudian elevasi, depresi ya, protraksi, retraksi sampai ke stretching tricep gitu ya. Itu lakukan. Nanti insya Allah lansia bisa maksimal. Nah, ini beberapa gerakan stretching yang bisa dilakukan secara mandiri. Jadi karena prinsipnya mandiri, maka tugas fisioterapi ini harus mengajarkan lansia untuk bisa melakukan gerakan stretching dengan benar. Baru lansia melakukan gerakan secara mandiri. Jadi prinsip benar ini menjadi hal yang penting. Prinsip benar, gerakannya benar, prinsip stretching menjadi hal yang utama ya. Jadi tidak mungkin kita akan melakukan stretching, misalkan stretching ini ke belakang, ini kalau hanya gerakannya hanya seperti ini, percuma. Harus gerakannya maksimal, buka maksimal. Misalkan leher ya, ini nggak mungkin akan terulur kalau hanya mungkin seperti ini. Oh gini sudah sakit, tambah lagi sedikit, pertahankan, kembali lagi.
terus begitu. Jadi seperti saudara narik karet gitu ya. Ini kalau ini saya lihat ini ada karet. Maka kalau ini akan bisa meregang, ini harus diregang secara maksimal. Ya. Ini akan diregang secara maksimal. Jangan meregang hanya pol gini, enggak. Ya harus dimaksimalkan. Ini sudah sampai sini, maksimalkan lagi. Begitu, ini prinsip stretching. Nah, ini beberapa contoh gerakan bisa saudara jadikan acuan atau rujukan untuk bisa melatih lansia. Ini tadi dari leher, bahu, punggung, hip, knee sampai ke ankle sudah. Ini tinggal dilakukan. Ini bisa dikombinasi dengan latihan-latihan aerobik, latihan-latihan balance training, ya, latihan-latihan keseimbangan bisa dikombinasi. Jadi stretching ini bisa masuk ke mana-mana. Nah, kalau akan melakukan latihan yang misalkan sifatnya dinamis, saudara bisa memilih latihan yoga. Ya. Jadi ini bentuk latihan yoga yang bisa dipakai. Salah satu bentuk latihan adalah senam yoga. Ini sudah bisa dilihat video senam yoga. Nah, ini contoh senam yoga. Ya. Mungkin beberapa orang senang yoga, ada yang tidak senang, tetapi senam yoga ini sebenarnya bagus untuk lansia. Kenapa bagus? Ini gerakannya dinamis, gerakannya lembut, bukan gerakan yang kejut yang memungkinkan potensi cedera pada sendi, dan di sisi lain bisa dikombinasi dengan latihan pernafasan. Latihan pernafasan ini juga bagus untuk lansia. Di samping juga kombinasi yoga, yaitu gerakan stretching, ini tercapai. Pada yoga ini juga gerakannya, prinsipnya adalah gerakan stretching, dikombinasi dengan pernafasan dan konsentrasi. Maka ini sering dipakai untuk relaksasi dan meditasi. Ini yoga, sehingga bisa menjadi pilihan-pilihan alternatif untuk latihan pada lansia. Ya. Bentuk latihan yoga tentunya nanti saudara yang berminat, tertarik bisa mengikuti kelas-kelas yoga untuk menjadikan program alternatif untuk latihan stretching. Tetapi karena di sana ada kombinasi gerakan pernafasan, sebenarnya satu bentuk latihan yoga ini punya manfaat yang lebih. Bukan hanya untuk stretching saja, tetapi untuk pernafasan juga bagus, konsentrasi juga bagus, dan seterusnya. Ini contoh gerakan yoga. Inhale and exhale. Release the hands, sweep the arm. Inhale and exhale. If you have shoulder issues, you can bring your arm down to the side. Does not have breath, but just the pose for a moment. Inhaling and exhaling. This is a great way to modify. If you have children, just drop one knee down. Back up into that runner's stretch. Just hold for a moment. Pressing up for a nice break. Inhale and exhale. Hold together. Be changing side. Deep breath. Inhale and exhale. Hold. Palms in prayer position. Leg is not locked. Open the arms up. This is growing your tree. So you're going to take your tree all the way up to the branches. And then if you can, you're going to look up. It's a challenge. You can see that it's a big challenge. So you don't have to, but it's another way to challenge yourself. Bring yourself back into the square position where your hands are together. Palms in prayer position. And release. Shake it out. Sometimes that can be a little challenging. And then shifting your weight, changing sides. Keeping your heel below your knee. You
You can also keep it very close to the ground, lifting up through your rib cage. Inhale and exhale. Yeah. We're going to grow the tree. So we start with crown, the hand that push-up position. Lower your Ya, body down. ini Up. contoh latihan yoga yang merupakan bagian dari latihan stretching, gitu ya. This can be a challenging series, so take your time, come back and Ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan flexibility training. Jadi, saudara sebagai fisioterapi, ini pesan saya tidak kebingungan program untuk lansia. Ya, semua orang, apalagi lansia, saudara saja, saya saja pasti ada problem fleksibilitas. Ya, sehingga flexibility ini tetap menjadi program yang bisa diberikan untuk lansia. Prinsip latihan fleksibilitas menjadi kunci untuk pemberian program yang benar. Gerakan yang benar ini juga wajib menjadi acuan, bukan hanya sekedar gerak-gerak dan gerak, tetapi gerakan yang benar, stretching yang benar menjadi hal yang penting. Dan semua bentuk latihan pada lansia, sekali lagi, lansia harus bisa memonitor tanda vital sebagai respon dari sebuah latihan. Jadi tidak bisa stretching saja tanpa lansia bisa memonitor nadinya bagaimana ya. Jangan-jangan begitu diberikan latihan stretching terjadi aritmia, terjadi sesak napas, denyut nadinya meningkat, atau bahkan tekanan darahnya drop, kan begitu. Jadi dia harus bisa merasakan perubahan-perubahan sekitar tanda vital, ya, tekanan darah, pernafasan, nadi, atau mungkin perasaan pusing, tidak enak badan, atau mungkin mual-mual dan seterusnya, supaya dia itu memahami, mengetahui dalam setiap latihan ini menjadi hal yang harus dimonitor. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya rasa itu ya. Nanti kalau saudara masih ada kesulitan, silakan nanti kita didiskusikan di grup WA atau di pertanyaan secara langsung ke saya juga diperbolehkan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk saudara mengisi absensi. Kita mungkin kalau akan melakukan pertemuan secara langsung, saya ingin sebenarnya ada pertemuan secara langsung mungkin 1 atau 2 kali di kesempatan yang lain. Saya rasa itu, terima kasih. Semoga saudara bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Dan sekali lagi saudara harus mencobanya sendiri, memperagakan, sehingga nanti bisa mengajari lansia dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.